Oke, selamat datang Pak Hen Mulia di podcast Auda. Perkenalkan, nama saya Purwanto, Pak. Ya, salam kenal. Salam kenal, Pak ya. Sebagai perwakilan dari Auda untuk mengawal podcast ini sampai dengan selesai, Pak ya. Untuk podcast ini adalah episode pertama untuk podcast Auda yang bertujuan untuk menambah wawasan. Kami sebagai brand yang memproduksi perlengkapan untuk budidaya burung walet sekaligus untuk memperkenalkan produk-produk berkualitas Auda. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa ini Pak? Kesibukan seperti biasa, sebagai karyawan, ngurusin rumah burung, gitu, ngurusin Pak, kebun, gitu ya. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Untuk keluarga Auda masih ada nih Pak yang belum tahu nih latar belakang Bapak sendiri bisa dikenal sebagai konsultan walet seperti sekarang. Boleh cerita sedikit Pak tentang motivasi Pak Hen Mulia menjadi konsultan walet Pak? Oke, sebenarnya tahun 92 itu saya memiliki rumah burung walet sendiri. Ya. Sebenarnya tidak ada motivasi untuk menjadi konsultan walet sebenarnya. Gitu. Awalnya ya. Iya. Cuma karena banyak yang tahu apa yang saya praktekkan di rumah burung saya dan di beberapa rumah burung teman yang saya renovasi, saya rehab. Nah, kemudianlah muncul mereka pada tahu saya, ya kan? Kebanyakan mereka tahu ya. Kemudian dari buku saya, kan saya ada buku strategi jitu memikat walet ya. Nah, mulailah mereka manggil saya sebagai konsultan. Jadi awalnya memang bukan konsultan atau tidak ada motivasi untuk menjadi konsultan gitu. Tapi kalau untuk binaan ada Pak? Binaan saat sekarang nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nah, memang saya tidak melakukan pembinaan untuk rumah burung walet orang lain. Iya. Karena waktu saya juga yang terbatas dan saya lebih konsentrasi ke rumah burung walet saya karena banyak juga saya. Ya? Iya. Sekarang ya ngurusi rumah burung walet sendiri. Oh gitu. Ya. Oke. Kita masuk untuk proses budaya walet nih Pak ya, untuk budidaya walet ya Pak Hen ya. Dan di sini kami juga mewakili untuk pertanyaan-pertanyaan dari keluarga Auda nih Pak. Dalam pembangunan rumah burung walet ini hal apa saja sih menurut Pak Hen itu paling penting? Seperti lokasi atau tata ruang dan suara-suara walet itu seperti apa dan perlengkapannya gitu seperti semuanya paku, itu mempunyai kaitan ya, yang terutama lokasi ya, lokasi itu sangat penting ya. Betul. Sebelum kita bicara masalah desain rumah burungnya ya, kemudian tata ruang, letak lubang masuk, Twitter apa yang digunakan, playernya, kemudian aroma ya, yang terutama dan utama adalah lokasi ya. Setelah lokasi itu didapatkan yang bagus, pengertian bagus di sini adalah populasi burung waletnya sangat besar ya, paling tidak besar lah ya populasinya. Dan kita lihat di sekitaran lokasi tersebut apakah ada rumah induk enggak. Oh gitu ya. Rumah induk dalam arti kata itu adalah rumah burung walet yang sudah berproduksi dengan produksinya yang tinggi juga, ya kan? Jadi kita harus lihat itu. Kalau misalnya tidak ada, ya kan, kemudian kita tes bahwasanya lokasi itu burung waletnya banyak. Ya, di situ misalnya daerah pakan, ya kita bisa lakukan untuk pembangunan rumah burung waletnya. Ya kan, setelah itu baru kita bicara masalah desain. Ya, desain ini dan penentuan letak lubang masuk burung ini juga penting, gitu kan, menghadap kemana, ke arah mana, ya kan, gitu ya. Itu penting sekali. Nah, barulah tata ruangnya, ya, tata ruang ini mempengaruhi nanti tata letak Twitternya. Gitu ya. Ya, tata letak Twitternya seperti apa, penempatannya di mana, ya kan? Iya. Kemudian baru yang kita bicara playernya. Playernya mau pakai yang berapa channel, ya, jenisnya apa? Ya, misalnya kayak di
Odax ini kan ada AXN Garuda, ya kan, ada AXN 11, ya kan. Ya, seperti itu, tinggal sesuai dengan kebutuhan, ya. Kebutuhannya seperti apa dan disesuaikan. Ya, jadi kalau ditanya yang paling penting adalah lokasi. Lokasi Pak ya. Itu penting sekali. Kalau misalnya lokasinya jelek ya janganlah, jangan dibuat, jangan memaksakan diri, ya kan? Betul. Walaupun kita mempunyai suara yang bagus, menggunakan Twitter bagus, player bagus, mau pakai aroma yang bagus, itu perkembangannya tidak secepat kalau di lokasi yang bagus. Betul, Pak. Ya. Jadi semua berkaitan sih. Kalau dikatakan yang paling bagus ya lokasi, udah nggak bisa tawar. Ya. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Untuk gedung walet di Pulau Jawa kan memiliki lubang masuk burung nih Pak dengan ukuran yang sempit. Tetapi di sana juga banyak peternak walet yang sudah berhasil. Bagaimana menurut Bapak nih? Oke, saya rumah burung walet saya kebanyakan ada di Jawa. Di Jawa ya, itu di daerah Banten, di Jawa Barat, ya. Kalau dulu di Jawa Tengah juga ada, ya. Memang kita membuat lubang masuk burung itu kecil sebenarnya untuk menghindari predator. Oh gitu. Predator dalam hal ini adalah manusia. Oh, bukannya burung hantu gitu Pak biasanya? Burung hantu itu termasuk tapi bukan yang utama. Iya. Ya, kita lebih kepada manusia. Ya, kemudian tentunya kita buat kecil itu karena masalah burung hantu juga. Tapi itu bukan yang utama kalau untuk burung hantu, karena lubang yang tingginya 12 cm pun burung hantu masih bisa masuk. Bisa masuk ya Pak ya? Gitu ya. Nah, kita buat kecil. Nah, kenapa populasi masih bagus, gitu kan? Memang untuk daerah-daerah tertentu seperti di pantai utara, gitu kan, Pantura itu populasinya memang sudah menurun. Ya, cuma ada daerah-daerah tertentu yang masih bagus, ya, misalnya daerah Banten itu masih banyak dan nggak kalah bagus daripada Kalimantan yang mana tidak terlalu jauh dari kota. Ya, kalau Kalimantan yang bagus-bagus kan di pedalaman, ya, yang sekarang bagus-bagus ya. Nah, ini kenyataan bahwasanya memang terjadi suatu perpindahan atau bukan kalau dibilang perpindahan gak cocok juga. Jadi mau saya jelaskan begini, yang terjadi itu adalah misalnya kota X itu populasi burung walet banyak, rumah burung waletnya juga banyak. Ya. Nah, terus kemudian sebagai manusia berpikir kalau saya bersaing di sini, wah bisa nggak dapat burung, akhirnya dia pindah. Atau mencari lokasi, bukan pindah ya, mencari lokasi baru dari tempat cari makan burung tadi, lokasinya ke lokasi sentral. Dia cegat dulu. Oh iya, sebelum ke arah kota tadi, kota X, dia cegat. Misalnya 20 km atau 40 km sebelum kota X. Ya, betul. Jadi pulangnya dia udah dicegat. Dulu, gitu Sehingga di sini seperti tadi saya katakan, lokasinya memang bagus ini. Ya, dia pilih lokasi. Akhirnya di sini perkembangan bagus. Tapi kemudian karena banyak orang yang cari lokasi, tahu di sini bagus, mulailah muncul rumah burung walet lainnya. Betul. Ya. Nanti kemudian orang cari lagi 20 km atau 40 km dari X minus 20 tadi ke 40 kilo, bikin demikian sampai akhirnya terjadi suatu stagnasi di lokasi-lokasi lama. Lokasi baru itu yang mengarah ke daerah burung cari makan. Nah, itu kan semakin jauh dari kota. Betul. Ya kan? Nah, ini yang menjadi suatu faktor terjadinya suatu stagnasi populasi, peningkatan burung di suatu daerah. Ya, burungnya naiknya tidak secepat dengan pertumbuhan atau kenaikan rumah burung walet. Jadi kecepatan orang membangun rumah walet itu lebih tinggi dibandingkan peningkatan populasi burung walet. Betul.
sehingga terjadi suatu stagnasi, ya kan, bahkan cenderung turun karena adanya lokasi-lokasi baru. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Itu perbedaannya itu burung walet sama serinti itu gimana itu Pak? Perbedaannya, Iya, ya kalau banyak kan katanya kan ada burung itu walet atau bukan kan kita belum tahu Pak. nah biasanya kalau seriti itu yang dari badannya itu lebih kecil. Nah dadanya warna putih. Jadi nanti ketahuannya Pak kalau di situ, oh ini burung walet masih banyak, itu serinti beda gitu ya. Biasanya kita nggak lihat kalau untuk tes lokasi, kita menggunakan suara. Gitu. Suara walet ya, kita untuk tes apakah di lokasi itu ada burung walet atau tidak, ya kan? Kita nggak hanya bisa melihat begitu saja karena kan kita harus panggil, dipanggil supaya burungnya mendekat kan. Nah yang tertarik dengan suara walet itu tentunya burung walet. Oh gitu. Kalau itu serinti bakal masuk? Enggak tertarik dengan suara burung walet. Oke, terima kasih Pak Hen. Jadi kalau tadi dibilang di Jawa populasinya berkurang, memang berkurang, tapi menurut saya masih bisa untuk investasi rumah burung walet lah untuk daerah-daerah tertentu. Jadi memang kita harus cari lokasi yang bagus. Intinya itu biasanya itu nyarinya itu di daerah kota atau untuk di daerah? Enggak, kita pasti harus di luar kota. Di luar kota di ya? luar kota. Kebanyakan. Atau pinggir laut gitu ya Pak ya? Enggak harus. Tidak harus di pinggir laut. Nah ini yang jadi orang berpikir bahwasannya itu harus pinggir laut, pesisir dan sebagainya. Tidak, ya kan? Yang paling penting adalah lokasi itu dapat menyediakan pakan walet untuk sepanjang tahun. Itu pakan walet itu seperti apa itu Pak? Serangga ya? Yang ukurannya kecil gitu ya, sekitar 2 mili gitu ya. Nah jadi bukan atau harus di pinggir pantai ya. Nah di pinggir pantai itu ada problem lagi. Kalau kita milih di pinggir pantai itu ada problem yang harus kita hadapi. Itu salah kalau kita milih di pinggir pantai. Sebisa mungkin jangan. Kenapa? Pengaruh dari angin laut. Betul. Ini mengatasinya nggak gampang. Gitu. Angin lautnya, ya, angin darat. Nah, jadi kalau memang kita punya lokasi di situ harus lebih peduli dengan angin laut dan angin darat ini. Ya, tentunya ventilasi udaranya harus disiasati, lubang masuk burungnya harus dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga burung walet ini tidak terganggu dengan angin laut atau angin darat. Ya, ini yang harus diketahui oleh para peternak walet. Oke, kalau begitu Pak, terima kasih. Sekarang untuk memasuki budidaya walet ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari para petani walet nih. Ini walet masuk ke rumah, tapi tidak ada yang mau bersarang. Itu menurut Bapak seperti apa itu Pak? Oke, berarti kan masalah suara tidak ada, ya kan? Berarti ada masalah lain, ya, yang sering diabaikan oleh peternak walet, ya. Padahal ini adalah basic, konsep dasar, ya, konsep dasar yang harus diketahui oleh peternak walet, yaitu mengenai suhu dan kelembapan udara, ya. Nah, burung walet masuk ke dalam rumah burung walet kita itu akan mengecek apakah rumah burung ini aman dan nyaman untuk ditinggali, ya. Aman dalam arti kata tidak ada gangguan, ya. Nyaman artinya tidak ada gangguan, dan tentunya suhu dan kelembapannya itu sesuai dalam arti kata yang diinginkan oleh burung walet. Banyak orang berpikir nggak ada masalah itu dengan suhu dan kelembapan. Padahal itu konsep dasar yang harus dipenuhi, ya, persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu suhu
rumah walet yang ideal itu adalah 29 derajat Celcius. Ya, tapi biasanya kan suhu dalam rumah walet itu kan berfluktuasi. Ya, karena pada siang pasti akan lebih panas, pada malam hari akan lebih rendah suhunya dibandingkan pada siang hari. Nah, pada saat terjadi fluktuasi suhu udara yang tinggi, misalnya pada malam hari adalah 22 derajat Celcius, siang hari mencapai 30 derajat Celcius. Nah, ini perlu diatasi. Diatasi apakah temboknya itu terpapar sinar matahari secara langsung, ya, atau tidak. Tentunya kan akan pengaruh terhadap suhu udara di dalam rumah walet. Nah, yang kita ambil range aja, suhu udara yang ideal itu adalah 26 sampai 20 derajat Celcius, ya. Dan fluktuasi perubahan daripada suhu udara itu tidak terlalu besar. Jangan sampai dari 29 turun drastis, ya, pada sore hari menjadi 26, ya. Kemudian pada malam hari turun menjadi 24. Nah, ini drastis sekali. Burung walet nggak suka, ya kan? Nah, burung walet yang sudah nginap pun itu bisa aja kabur karena adanya fluktuasi suhu udara. Kemudian kedua, kelembapan udara di rumah walet itu berkisar antara 90 sampai 95%. Ya, ini yang idealnya. Kita bicara yang ideal. Ya, banyak yang bilang, wah, rumah walet saya 32 derajat Celcius nggak masalah. Ya, enggak. Kita tidak boleh berpikir seperti itu, ya. Kalau misalnya tetangga kita memiliki rumah burung walet yang suhu dan kelembapan ideal, nah, kita abaikan dulu masalah suara, ya. Anggap aja suara itu sudah oke semua, ya. Tentunya burung yang tadi tinggal di rumah burung walet itu yang suhu udaranya 30 sampai 32 derajat Celcius, nah, itu bisa aja burung waletnya pindah ke rumah burung yang suhu dan kelembapan udaranya ideal, ya. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kita jangan bilang nggak ada masalah kok, gitu kan. Suhu dan kelembapan udara ini penting, ya, merupakan suatu hal yang sangat mendasar yang harus diketahui oleh peternak walet. Tidak hanya suara dan aksesorisnya, tetapi supaya burung walet ini mau tinggal dan membuat sarang. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya suhu udaranya itu terlalu tinggi, ya, sarang yang dibuat, liur yang dioleskan di papan sirip itu akan cepat kering dibandingkan suhu udaranya ideal normal, yaitu sekitar 26 sampai 29 derajat Celcius, ya. Dia lebih nyaman, ya. Jadi liur yang dioleskan di papan sirip itu tidak cepat kering dan dia lebih gampang untuk mengoleskan liurnya, ya, di papan itu, papan sirip maksud saya, ya. Dan kemudian kalau suhu udara tinggi, kelembapannya rendah, mengakibatkan sarang burung walet ini menjadi gampang pecah. Nah, artinya burung walet ini tidak akan nyaman, tidak nyaman dengan kondisi itu yang pertama. Kedua, mengenai daya tetas, ya, daya tetas daripada telur, ya, itu juga akan menjadi rendah kalau suhu dan kelembapannya tidak ideal. Nah, ini burung walet sama dengan manusia, dia datang, dia cek kondisi, ya, dengan wah, suhunya gimana, kelembapan udaranya gimana. Nah, ini dia mau nginap, ya, tapi nggak betah, nggak bersarang. Itu salah satu faktornya adalah suhu dan kelembapan udara, ya kan. Ada yang kedua, kemungkinan ada predator, ya, yang mengganggu.
ya kan? Ini juga perlu diperhatikan, apakah ada tikus, ya, atau burung hantu dan pemangsa lainnya, ya. Ini akan membuat burung walet nggak betah, ya, nggak betah dan dia mau tinggal. Sudah nginep cuma berapa hari dia kabur. Nah, kalau faktor dia tidak membuat sarang, ya, itu bisa karena burung waletnya masih muda, ya. Burung yang tertarik dan tinggal di rumah burung walet itu bisa aja tidak mau nginap atau membuat sarang karena faktor yang tadi, masalah suhu dan kelembapan udara, ya. Jadi kita harus perhatikan rumah burung walet itu sebisa mungkin mempunyai suhu udara dan kelembapan udara yang ideal, ya, dan tidak ada gangguan dari predator, ya. Dan juga seperti tadi saya sampaikan bahwasanya kalau yang menginap itu ada burung walet muda belum membuat sarang, ya. Kita harus sabar bahwasanya suatu saat burung ini akan membuat sarang apabila sudah matang gonat. Matang gonat artinya ya sudah bisa memproduksi liur, ya, dan siap untuk kawin, ya. Sudah dewasa lah istilahnya begitu. Jadi kelenjar liurnya ini sudah optimal, ya. Dan kalau belum dewasa, ya seperti anak-anak, ya, itu kan belum bisa mengeluarkan kelenjar, ya. Jadi dia harus benar-benar matang gonat, barulah dia kelenjarnya itu bisa memproduksi air liur yang digunakan untuk membuat sarang walet. Kalau untuk sarang burung walet ini, rumah burung walet ini, kalau untuk siripnya itu Pak, paling bagus itu pakai kayu apa biasanya Pak? Sebenarnya sirip walet itu yang disukai oleh burung walet adalah dari kayu, ya. Kayu ini syaratnya adalah harus kering, ya, tidak berbau dan tidak bergetah, ya. Jadi syaratnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan sirip kayu yang keras, sangat keras, ini burung walet susah untuk mencengkeramkan kukunya ke sirip, ya. Makanya kita buat sirip walet itu tidak licin, ya. Kalau terlalu keras dan licin, burung walet nggak mau bersarang di situ. Kenapa? Karena burung walet nggak bisa hinggap. Nah, nanti nempelnya malah di Twitter saja, gitu kan, tidak di sirip kayu yang keras. Nah, kemudian untuk mengatasi sirip kayu yang keras ini, seperti contoh kita menggunakan kayu ulin, ya, itu kan boleh katakan kayu keras. Kita harus bikin alur, ya, dibikin alur-alur supaya burung walet ini mau mencengkeram. Nah, kalau ditanya kayu apa yang sangat disukai oleh burung walet, yaitu adalah kayu meranti merah. Meranti merah ini selain kayunya bisa tahan lama dan tidak terlalu keras, ya. Nah, ini disukai walet. Nah, kalau yang murah dan disukai walet, kita biasa di Jawa ini kita pakai albasia. Kayu albasia, atau yang dibilang orang di sini adalah sengon, ya. Ini murah, lunak, dan disukai oleh burung walet. Cuma dia tidak keras, ya, tidak tahan lama jadinya, ya. Nah, nanti resikonya kalau kita menggunakan albasia itu dalam sekian tahun akan harus ganti, ya kan. Tapi pengalaman saya belasan tahun pun nggak masalah selama tidak terjadi suatu kebocoran. Tidak ada kebocoran sehingga kayu itu lapuk, ya. Nah, kenapa harus kering? Ini syarat utama, papan sirip itu harus kering. Kalau tidak kering, ini akan mudah berjamur
Karena kelembapan udara di dalam rumah walet itu kan tinggi, seperti tadi saya sampaikan 90%. Artinya sangat lembab. Jamur mudah sekali untuk tumbuh di sirip yang kita pasang itu tidak kering. Akhirnya nambah kerjaan, ya kan? Dan gampang, maksud saya cepat lapuk sirip itu. Sekeras apapun kayu itu kalau kena air dan kelembatan di dalam rumah burung walet itu tinggi, ya pasti lapuk. Ya, apalagi sirip yang kita pasang itu belum kering, jadi gampang sekali berjamur, ya, sehingga walet pun tidak mau bersarang di sarang walet yang, di sirip papan tadi yang berjamur. Intinya seperti itu ya. Berarti intinya harus benar-benar kering banget ya Pak ya? Ya, harus kering karena kelembapan di rumah walet kan tinggi. Betul. Kayu ini kan mempunyai sifat untuk menyerap, ya. Kalau dia nggak kering, basah, udah pasti berjamur. Oke, dan baik. gampang lapuk. Oke, terima kasih Pak. Kalau untuk tata letak Twitternya ini Pak, yang paling bagus ini posisinya seperti apa Pak? Apa 2, 3, 4 atau seperti apa? Jadi tata letak Twitter itu paling standar ya, kita menggunakan beberapa, bukan beberapa jenis Twitter, tapi jaraknya dan tentunya jenis Twitter yang kita gunakan itu pengaruh, ya. Nanti bisa kita gambarkan bagaimana penataannya seperti apa, ya kan. Tentunya penataan Twitter ini harus disesuaikan dengan tata ruang rumah burung walet tadi. Kalau misalnya tata ruangnya berbeda antara yang satu dengan rumah burung yang lain, tentu beda penataan atau penempatan Twitternya. Ini penting ya, karena nggak mungkin hanya disesuaikan atau disamakan dengan rumah burung lain yang tata ruangnya lain, ya. Jadi kita harus lihat bahwasanya penataan Twitter ini dan menghadap kemana, ya, ini penting. Twitter yang kita pasang itu bisa menghadap ke arah burung datang, ya. Kalau misalnya di dalam ruangan itu menghadap ke arah burung datang. Nah, di mana lubang antar ruangnya, kemudian lubang masuknya, ini mempengaruhi penempatan daripada Twitter ini. Seperti tadi di awal saya katakan bahwasannya fungsi masing-masing suara ini berkaitan dengan penempatan daripada Twitter yang akan kita pasang. Jadi nanti kita coba gambarkan ya, seperti apa, ya. Oh gitu ya Pak. Ya, kenapa? Ini kaitannya dengan kebiasaan burung walet di daerah tersebut, ya. Kalau lubang naga artinya lubangnya itu ada di atap sehingga burung itu harus terjun. Nah, sedangkan burung walet di sana kebanyakan tidak mempunyai kebiasaan seperti itu, karena di daerah sana rata-rata mereka menggunakan tipe rumah walet yang menggunakan rumah monyet, yang di atasnya itu ada towernya, ya. Ada juga yang burung waletnya langsung masuk, ya, lubang masuknya itu di dinding, nggak pakai rumah monyet, ya kan. Nah, burung ini nggak terbiasa dengan itu, jadi dia mau terjun seperti itu takut, jadi akhirnya hanya muter-muter di atas lubang naga saja gitu. Walaupun kita sudah pakai suara tarik, itu pun 1-2 yang turun. Ini masalah kebiasaan saja. Jadi kalau kita mau membuat suatu rumah burung walet di suatu daerah, harus kita sesuaikan dengan jenis atau tipe rumah walet yang ada di daerah tersebut, ya. Seperti kayak misalnya rata-rata rumah di situ menggunakan rumah monyet, ya, kita sebaiknya menggunakan rumah monyet karena burung sudah terbiasa, ya, cara masuknya, ya, dia sudah terbiasa.
Jadi lebih mudah. Bukan berarti dengan menggunakan lubang naga itu tidak baik, ya kan? Tapi burungnya belum terbiasa. Ya, nanti kalau sudah terbiasa dengan lubang naga, bisa aja berhasil, tapi makan waktu yang lebih lama, ya kan? Karena burungnya belum terbiasa. Tapi kalau kita menggunakan tipe yang sama seperti tadi menggunakan rumah monyet, maka burung tersebut sudah terbiasa dengan tipe rumah itu dan akan lebih cepat. Ya, nah tinggal pilihan aja, mau mencoba sesuatu yang baru di daerah itu, ya silahkan. Tapi itu ada resiko gagal atau waktu yang dibutuhkan agar rumah burung walet itu berisi, dan tentunya harapan kita berisi banyak itu lebih lama. Itu bisa aja lebih cepat, bisa aja. Tapi pengalaman saya selama ini yang menggunakan tipe yang berbeda dibandingkan dengan yang sudah ada di daerah itu akan lebih lambat. Seperti tadi saya sampaikan, burung sudah terbiasa dengan tipe rumah yang ada di daerah tersebut. Baik, Pak. Oke Pak, silakan Pak untuk contoh ini Pak. Oke, jadi ini sebagai contoh ya, ada denah kasarnya seperti ini ya. Ini adalah lubang masuk burung ya, burung dari sana masuk. Oke? Anggap aja seperti ini ya. Nah, ini adalah Twitter suara panggil ya. Biasanya kita menggunakan Twitter kiri dan kanan ya, yang mengarah ke sana ya, mengarah datangnya burung. Oke? Nah, ini bisa menggunakan beberapa jenis Twitter ya, yang menggunakan neodymium ya, jenis neodymium, atau yang kita sebut dengan Twitter market karena lontaran suaranya itu lebih panjang ya. Kemudian ini suara panggil ya, suara panggil, atau kita bilang suara luar ya, external sound. Kemudian di sini ada Twitter lagi yang kita sebut dengan untuk suara tarik ya, kita arahkan ke lubang masuk, arah ke sana ya. Ini arah ke sini ya. Ini juga gitu, kita arahkan ke sini ya, ke lubang masuk. Nah, ini adalah untuk suara tarik. Ini yang sering saya sebut dengan lubang antar ruangan ya, lubang antar ruangan. Oke. Nah, anggap aja ini adalah siripnya, sirip-sirip dari kayu ya, yang tempat menginapnya burung walet ya. Ini 4 meter ya totalnya, dari sini ke sini. Ini adalah 8 meter. 4 kali 8 Pak ya. 8 meter, ini 4 meter di sini 4 meter. Oke. Nah, ini kita bagi ya menjadi 2 ya. Jadi dapatnya 2 meteran ya, 2 meter 2 meter. Nah, ini saya menggunakan suara tengah ya. Di sini suara tarik, kemudian di sini adalah suara tengah. Nantinya kita pasang dengan Twitter. Kalau di sini saya biasanya pakai AX50 ya, untuk suara tengahnya. Jadi di sini suara, saya tandain aja ya. Ini untuk suara inapnya ya, suara inap atau suara dalam. Nah, kita mulai dari sini ya, kiri kanan, ini kiri kanan juga ya. Nah, ini saya pakai AX61 ya.
Dari suara dalam atau suara inap yang di sini kiri dan kanan itu berjarak 90 cm, karena satu sirip itu adalah 30 cm, berarti di sini adalah 1, 2, 3, di sini ada suara. Nah, ini Twitter. Saya biasa menggunakan di sini adalah AX50 untuk suara tengah ya. Oke. Terus kemudian dari sini jarak 90 cm lagi, 1, 2, 3, ini adalah suara dalam, suara inap lagi, ya kan? 1, 2, 3 di sini adalah suara tengah, dan seterusnya. Di sini pun demikian juga, ya. Ini ada suara tengah, kemudian dan seterusnya seperti itu, ya, sampai mendekati lubang antar ruangan. Ya, ini penataannya. Nah, untuk Twitter yang di LAR ini ya bisa juga menggunakan yang apa, AX 4000 atau 2000 ya. Ya, sekitar saya kurang ini apa. Kalau nggak salah AX 4000 ya kan. Di sini juga bisa menggunakan AX 5000 juga bisa, atau menggunakan yang 4000 ya. Ini sebagai contoh seperti ini. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan juga nih Pak. Ini untuk gedung udah usia 2 tahun. Ya. Ini sudah tembus sampai 100 sarang. Menurut Bapak sendiri itu bagus atau kurang itu Pak? Kalau dibilang bagus itu relatif. Relatif ya. Jadi mengenai kuantiti ya, dari atau jumlah sarang itu relatif. Bagus atau tidaknya tergantung lokasinya. Kalau memang lokasinya sebenarnya bagus sekali dan kita setahun bisa 600, itu ya bagus. Bagus berarti Pak ya. Ya kan? Tapi kalau lokasinya jelek atau sedang, cukup-cukup saja dan saingan banyak, ya kan? 2 tahun 100 itu ya bagus. Bagus ya. Jadi relatif sekali ya. Yang paling di sini kita harus tekun. Ya, tekun dalam merawat rumah burung walet, ya kan? Banyak orang itu berpikir ya rezeki lah. Kalau nggak ada rezekinya ya nggak akan bisa. Ya kan? Ini yang jadi masalah. Ya kan? Orang bangun rumah walet, kemudian pasang Twitter, suara nyala, tinggalin. Katanya nanti kalau udah milik ya burungnya juga datang. Tidak seperti itu, ya. Kita harus tekun merawat rumah burung walet itu. Kita harus monitor, ya kan, ada predator atau tidak. Tiap bulan datengin, dicek, ya kan, atau kita monitor dengan CCTV, ya kan. Apakah suaranya nyala tidak, ya kan, kemudian respon burung terhadap suara itu kita harus pelajarin, ya kan, kita tekuni. Oh, kenapa burungnya ini udah nginep tahu kabur, ya kan, bersarang gitu. Kabur. Kalau tidak bersarang itu kan seperti tadi saya sudah jelaskan faktornya, kabur, ya kan, ada apa nih, kita harus tahu, ya kan, dirawat. Ya kan, bukan bagi saya budidaya burung walet ini adalah teknik, ya kan. Kalau saya seperti itu, berusaha dan tekun, ditekunin. Kalau misalnya ada suara yang mati, ya cepat dibenerin, ya kan, dibenarkan, ya, kemudian dicek, kan, dilakukan penyemprotan untuk hama-hama walet seperti kecoa, ya kan, dikasih racun tikus, ya kan. Kemudian bagaimana mengatasi agar burung hantu itu tidak masuk, ya kan. Kalau masuk itu harus bagaimana, ya kan. Ini kita perlu monitoring, ya kan. Nggak asal udah selesai bikin rumah walet, nyalain suara, tinggal, ya kan. Nanti 3 bulan datang, cek ada kotorannya enggak, ya kan, ada yang nginep enggak, ternyata enggak ada, pulang. Nanti 3 bulan lagi
datang lagi ngecek, ya nggak ada lagi. Ini nggak ada burung yang nginap, ya kan, nggak ada apa namanya yang istilahnya mau bersarang, ya udah dibiarin. Ini karena apa? Ketidaktahuan harus bagaimana dan apa yang harus dicek, ya kan? Seperti tadi saya bilang, yang basic saja, yang dasar saja, itu mereka banyak yang nggak tahu, ya kan? Atau tahu tapi diabaikan. Padahal ini adalah faktor penting, suhu dan kelembapan. Ya, selain faktor lain ya seperti suara, aroma, ya, ini penting. Kalau kita punya suara bagus, ya kan, tapi suhu dan kelembapannya amburadul, burung tertarik untuk masuk hanya main-main saja, gitu kan. Kita maunya cepat, burung cepat untuk menginap, cepat untuk bersarang kalau sudah waktunya bersarang, ya kan, dan sebagainya. Oke, kalau begitu Pak. Kalau untuk itu Pak, untuk RBW yang baru nih Pak ya, rumah burung walet itu, apakah ini harus diberi parfum gitu loh Pak sebelum ini? Sebenarnya apa namanya, yang persyaratan utama adalah seperti tadi, suara Pak ya, itu sudah harus ada. Kedua itu adalah aroma walet, ya. Kalau di sini produk saya H3N1 ya. Ini ya. Ya, seperti itu. Ini adalah pelopor nih. H3NT ini adalah punya H3N1 sebenarnya. H3N1 ya Pak ya. Iya, ini punya Pak Hen ya. Jadi kita gunakan untuk memikat walet supaya burungnya itu mau tinggal dan bersarang tentunya, ya kan? Kalau tinggal nggak bersarang ya susah juga, ya kan? Yang kita inginkan sarang, ya. Nah, burung yang sudah terpikat dengan suara tadi masuk ke dalam, ya kan? Masuk ke dalam, dia mau adanya suatu aroma yang khas, yang bisa menarik dia untuk tinggal. Betul. Intinya seperti itu kan. Nah, aroma ini mempunyai peran untuk agar supaya burung yang tertarik tadi nyaman tinggal di dalam rumah burung walet itu. Pada waktu burung walet masuk ke rumah burung baru itu, ya kan, dia merasa bahwasanya rumah ini nyaman, mempunyai suatu aroma yang bisa menarik dan membuat dia nyaman gitu ya. Ya, bahwasanya ini rumahnya nyaman. Ya, seperti kita manusia untuk masuk ke suatu hotel, ya kan, kita begitu masuk itu rasanya ini nyaman ini, ya, rasa nyaman dengan pengharum ruangan yang Sejuk, membuat kita ya adem, ya, membuat suasananya beda, ya kan. Ini penting sekali untuk rumah baru, terutama rumah baru, ya kan. Ini dibutuhkan aroma, ya. Salah satunya ini adalah ya H3N1. Parfumnya H3N1 ini yang paling populer ini. Ya, ini memang sudah lama dan memang khusus diciptakan untuk rumah burung walet, ya. Begitu. Oke, kalau begitu Pak, ini ada pertanyaan lagi. Oke, di depan kami ini adalah Twitter favorit keluarga Audak. Untuk Twitter VSC anti air merupakan inovasi terbaru kami Pak. Seperti AS61W dan AS5W Pak. Dengan dua pilihan warna yaitu merah dan putih. Bagaimana tanggapan Pak Hen dengan Twitter VSC anti air dari Audak Pak? Oke. Memang kita butuh untuk Twitter yang istilahnya water resistant ya, jadi atau anti air. Dalam arti kata bahwasanya tidak merusak, air yang masuk itu tidak merusak biosonya. Ya, tentunya memang ada beberapa cara untuk mengatasi masalah air. Nah, ini tentu diperlukan untuk mereka yang menggunakan AX61W, AX65W atau yang Twitter Yeso yang menempatkannya di luar
ruangan. Ruangan. Ya, misalnya di lubang masuk, ya, yang sering kecipratan air, ya. Kalau yang piezo biasa kecipratan air ya rusak, ya. Jadi dia masuk ke dalam piezonya dan rusak dengan adanya yang anti air. Tipe yang anti air ini tentunya akan lebih awet. Tentunya kantong juga nggak bolong gitu kan, nggak cepat ganti-ganti gitu kan. Memang harganya memang lebih tinggi, tapi kita membayar untuk itu, ya kan. Menurut saya nggak ada masalah daripada setahun ganti 2 kali kecipratan air, ini tahan lama gitu kan. Oke. Ini Pak, ada Twitter X67 nih, kami launching bersama Pak Hen pada saat turnamen itu kan. Suara Audak tahun kemarin, tetapi sebagai keluarga Audak masih belum mengerti nih Pak. Bagaimana memanfaatkan horn fleksibel ini? Kalau menurut Pak Hen bagaimana? Memang penempatan daripada AX67 ini kan biasanya itu untuk di sudut-sudut nesting plang ya, pertemuan antara satu nesting plang dengan nesting plang yang lain, ya, penempatannya seperti itu, ya, dan memang ini didesain untuk itu, ya, dan tujuannya adalah agar supaya suara yang dari sudut ruangan atau sudut nesting plang tadi bisa terdengar jelas, ya, oleh burung walet. Gitu loh. Jadi nggak nggak asal didesain gitu ya, tapi memang didesain khusus. Nah ini Seperti ini ya Pak ya. Ini AX67 ya, tahun berapa ya? Tahun 2001 ya atau 2002? 2021 ya. Nah pada waktu ada turnamen suara ya. Nah ini penempatannya di sudut ruangan seperti ini gitu kan. Menyebar, ya. Nah dia bisa menyebar ya. Kalau kita lihat ini bentuk daripada konnya ini memang khusus ya, dan ini juga bisa digunakan untuk tweeter suara tarik ya, bisa ditaruh di misalnya di void juga bisa. Ini serba guna sebenarnya ya, serba guna, dan menurut saya dengan horn yang seperti ini penyebaran suara lebih lebar gitu ya, dibandingkan dengan tipe yang lain ini lebih lebar. Nah kalau ini dipasang seperti ini tentunya lebih sempit penyebaran suaranya, tapi kalau posisinya seperti ini lebih lebar penyebaran suaranya ya. Jadi penempatannya tergantung kebutuhan kita ya. Mau dipasang seperti ini atau seperti ini ya, sebagai suara untuk suara tengah ya, atau untuk di suara sudut gitu kan. Bentuknya seperti ini gitu kan. Nah, ini ada sudut pertemuan antara nesting plang ya, seperti ini. Nah kita ini, ini bisa ditaruh di bawah di bibir, dipasang di bibir nesting plang atau sirip ya. Ini lebih bagus lagi kalau misalnya ini dipasang di bibir, suaranya lebih jelas ya. Gitu Pur. Oke, terima kasih nih Pak. Oke, untuk berikutnya ini menurut Pak Hen, Twitter Audak tipe apa yang paling respon oleh burung walet? Semua Twitter sebenarnya mempunyai respon yang cukup baik. Ya, kalau ditanya mana yang terbaik, ya itu tergantung pengalaman masing-masing. Karena ini tidak hanya tergantung dari jenis Twitternya, tetapi juga suara yang digunakan apa, kemudian player yang digunakan apa, ya kan. Ini membuat suara ini menjadi bagus, alami dan menarik ya. Nah kalau misalnya sebagai contoh kita menggunakan suara
yang tidak cocok dengan Twitter, anggap aja AX61 misalnya ya, tentunya kita harus lakukan tuning terhadap suara tadi supaya bisa matching ya, matching dengan AX61 ya. Nah, ini memang nggak mudah untuk tuning suara karena dibutuhkan keahlian ya, menggunakan suara untuk mengedit ya, programnya untuk mengedit atau melakukan tuning ya. Banyak, misalnya kalau saya pasti saya selalu lakukan tuning terhadap suara saya, menyesuaikan player tadi dengan Twitternya gitu, nggak asal colok SD card gitu ya. Kalau kita mau unggul kita harus kuasain bagaimana cara mengedit dan melakukan tuning terhadap suara, bukan kita melakukan tuning terhadap Twitternya ya, tapi yang dilakukan adalah tuning terhadap suara. Misalnya kita menggunakan AX50 ya kan, itu adalah Twitter yang sering saya gunakan favorit saya untuk sebagai suara center sounds, itu selalu saya gunakan AX50 ya. Bagi saya lebih match dengan suara-suara yang saya punya gitu kan. Nah, jadi nggak boleh sembarangan kita main colok terus nyalain jelek ya, playernya jelek atau suaranya yang jelek atau Twitter yang jelek ya kan. Kalau semuanya bagus kita akan unggul ya kan. Nah, itulah diperlukan suatu keahlian ya, sebagai seorang konsultan dia harus bisa melakukan tuning terhadap suaranya yang bisa matching dengan Twitter ya. Kita sesuaikan karena masing-masing player itu mempunyai suatu karakter yang berbeda ya, karakter suara yang dikeluarkan itu berbeda. Twitter pun demikian ya. Jadi kalau kita pakai Twitter AX61 dengan suara yang sama, terus kemudian Twitternya kita ganti dengan AX50, itu pasti suaranya beda ya Pak, pasti ya. Demikian juga kalau biasanya kita menggunakan AX M11 kita pakai Garuda ya, pasti beda ya kan. Kita harus bisa lakukan tuning, tidak hanya main style volume saja ya kan, tapi suara kita yang kita harus matching dengan player dan Twitter tadi. Jadi kalau mau jadi konsultan yang baik dan benar ya harus paham bahwa ini nggak asal main colok suara, copy suara dari komputer colok, nggak begitu, nggak cocok ganti, bukan begitu ya. Nah, kalau ditanya mana yang unggul ya, seperti tadi saya bilang preference saya adalah AX50 ya dan AX61 untuk suara dalam dan suara tengah ya. Kalau misalnya Twitter yang lain pasti punya kelebihannya ya, tergantung seperti tadi saya katakan harus bisa menyesuaikan. Kalau kita nggak bisa lakukan tuning itu, misalnya klien sudah pakai player X misalnya, kemudian pakai Twitter merek Y misalnya, terus kemudian diganti semua kan sayang, diganti harus pakai Twitter ini, player ini. Kita yang harus bisa menyesuaikan. Nah, di sini kepandaian kita ya untuk melakukan suatu perbaikan tanpa mengganti Twitter yang sebenarnya sudah bagus, player yang masih bagus gitu kan. Paham ya, Bor? Oke, siap. Terima kasih, Pak. Kalau untuk masalah player nih Pak, AXM11 ataupun AXM Garuda, itu kenapa kok ada suara panggil, suara inap, suara tarik? Itu fungsinya itu satu-satu buat di mana Pak pasangnya atau di mana gitu? Oke. Jadi memang ini kan di zaman sekarang kan sudah berbeda dengan zaman dulu ya, dan memang saya dulu memperkenalkan adanya suatu diferensiasi atau perbedaan antara suara panggil, suara tarik, suara tengah, dan suara dalam yang kiri kanannya. Inap itu sebenarnya ada suara dalam dan suara tengah.
ya. Kalau itu dulu yang memang saya perkenalkan kepada rekan-rekan peternak walet ya. Nah, di sini memang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Misalnya suara yang panggil itu kan ditempatkan di lubang masuk burung, ya, menghadap ke arah burung pulang atau burung datang ya, jadi ke arah sana. Nah, itu fungsinya untuk memanggil burung yang jauh, ya, yang jauh dari rumah burung dipanggil untuk masuk ke atau mendekat ke lubang masuk burung. Ya, setelah masuk ke dalam rumah burung itu dia berada di area yang kita sebut dengan roving room, jadi ruang putar. Ya. Nah, di sini ada lubang antar ruangan. Lubang antar ruangan ini kita pasang dengan tweeter untuk suara tarik. Tujuannya adalah supaya burung yang berada di lubang masuk tadi itu segera masuk ke dalam nesting room di ruang inapnya, ya. Kemudian setelah masuk di lubang antar ruangan tadi yang ada suara tarik, burung ini mendengar suara dalam. Nah, fungsi suara dalam ini adalah untuk menarik burung tadi yang berada di lubang antar ruangan untuk masuk ke dalam nesting room atau ruang inap. Nah, di sini kita menggunakan suara center ya. Suara center atau suara tengah ini volumenya lebih tinggi dibandingkan suara yang ada di kiri kanan ruangan. Ya, tujuannya ini untuk menarik burung masuk ke dalam nesting room atau ruang inap. Nah, fungsi daripada suara inap seperti yang tadi saya sampaikan masih ada lagi supaya burung mau nginap, gitu kan? Nah, biasanya kita gunakan suara yang lebih banyak suara anak, ya, supaya burungnya itu mau menginap di ruangan tersebut. Itu fungsinya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Kalau untuk suara panggil, suara inap, suara tarik, itu biasanya kalau untuk contoh misalkan suara panggil, untuk setting volumenya itu di jarum berapa Pak? Untuk paling bagus. Oke, kita nggak bisa mengatakan di jarum jam berapa, ya. Seperti contoh, ya kan, kita menggunakan Twitter apa, gitu ya. Ya kan, jadi settingannya nggak bisa berdasarkan berapa sih di jam 9, jam 8, jam 10 atau jam 12, ya kan? Dan juga selain Twitter juga suara yang kita gunakan, ya kan? Nah, di suara panggil ini kita set, ya, set misalnya dengan volume yang sedang dulu, ya kan? Kemudian kita cek di luar, ya kan? Jangkauannya sejauh mana, ya kan? Kemudian kita lihat reaksi burung. Kalau ada burungnya bereaksi, reaksi burung seperti apa, ya kan? Kalau misalnya dalam 100 meter burung mulai mendengar dan mendekat ke lubang masuk, ya kan? Dan mau masuk sampai ke dalam, berarti volumenya itu udah oke. Tapi kalau misalnya burung nyampe lubang masuk atau sebelum nyampe di Twitter yang tadi yang kita gunakan di lubang masuk, burung sudah berbelok, artinya volumenya kekencangan. Kita perlu kurangi, ya, sampai burung itu tidak tidak getar, tidak goyang, tidak gentar untuk mendekat ke lubang masuk, bahkan menempel di Twitter. Ya, kalau seperti itu berarti sudah pas volumenya. Jadi nggak berdasarkan itu jarum jam, ya. Oke, saya akan memperkenalkan untuk produk-produk untuk amplifier ini AXM 11 untuk versi 4 dengan hadirnya dengan digital volume control, tidak ada low noise-nya dan suaranya akan keluar akan lebih jernih. AXM 11 versi 4 juga sudah melengkapi dengan anti petir yang dapat melindungi amplifier ini pada daerah gedung yang sering terjadi cuaca ekstrim.
Kami di sini juga ini untuk mengumumkan satu orang pemenang kuis kemarin. Selamat buat. Tidak terasa nih Pak Han, ini kita sudah 60 menit nih Pak ya. Kita bersama dengan Pak Han. Jika Pak Han ada waktu, jangan sungkan untuk mampir ke sini lagi ya Pak ya. Oke, ya terima kasih. Semoga Pak Han selalu diberi kesehatan dan dapat terus memajukan budidaya walet bersama ODAK dan juga untuk parfum H3N-nya ya juga ini mudah-mudahan lancar. H3N1 ya, H3N1 ya. Mudah-mudahan laku terjual nih Pak ya. Udah terkenal ya. Udah terkenal ya. Udah terkenal. Kebanyakan peternak walet di Indonesia, Malaysia, Thailand menggunakan produk saya. Vietnam Pak belum Pak ya? Vietnam ada. Vietnam ada sudah. juga ya Pak ya. Oke siap. Oke, kedepannya siapa lagi nih yang mau jadi podcast Audak? Komennya di bawah ini. Di bawah ini komen hadir di podcast untuk berikutnya yang kedua ya. Oke. Sampai jumpa kembali. Salam semangat bersama Audak. Meledak. Gitu Pak.